perkenalkan, nama saya Stefani Talia Soputan. Saya seorang mahasiswi di suatu universitas swasta yang ada di Minahasa Utara. Awalnya tidak terpikirkan oleh saya untuk berkuliah. Setelah menyelesaikan sekolah, saya mau mencari pekerjaan untuk membantu ekonomi keluarga saya. Tetapi Tuhan berkehendak lain, saya memenuhi panggilan Tuhan, yaitu saya mengikuti pelatihan misionaris yang dimana melayani selama 1 tahun. Setelah saya menyelesaikan pelayanan saya, ada teman saya yang mengajak saya untuk berkuliah di universitas tersebut. Tapi saya katakan saya tidak punya uang untuk berkuliah, dan teman saya katakan tidak perlu takut, Tuhan pasti sediakan. Datang saja ke sini biar bisa cari tempat labor dan kamu bisa mengumpulkan uang untuk kuliah. Lalu saya berdoa kepada Tuhan untuk rencana saya berkuliah dan mencari pekerjaan di sana. Sesampainya saya di universitas tersebut, teman saya membantu saya mencari pekerjaan. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan saya pekerjaan dan waktu itu saya bisa bekerja dan bisa mengumpulkan uang. Kemudian masalah berikutnya yaitu tempat tinggal. Saya tidak punya banyak kenalan di sana. Tetapi saya ingat ada keluarga pendeta yang pernah melayani di jemaat saya. Mereka tinggal di sekitaran universitas tersebut. Saya menghubungi teman saya yang tinggal dengan pendeta tersebut untuk mencari informasi apakah saya bisa tinggal bersama-sama dengan mereka. Kemudian teman saya memberikan informasi bahwa dia katakan bahwa datang saja ke rumah bertemu dengan Mem, dan saya langsung ke sana. Puji Tuhan, setelah berbicara dengan Mem mengizinkan saya untuk tinggal dengan mereka. Seiring berjalannya waktu, uang saya sudah terkumpul dan puji Tuhan saya bisa kuliah. Jadi saya kuliah sambil bekerja. Tetapi masih saja kurang uang untuk semester berikutnya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan selalu sediakan melalui orang-orang di sekitar saya. Mereka mau membantu menambah uang perkuliahan saya. Namun di semester 3 saya masih ada sisa hutang dan saya harus melunasinya sebelum mendaftar semester berikutnya. Saya bergumul kepada Tuhan, saya bingung, saya tidak tahu harus bagaimana. Kemudian saya mendengar tentang program Students Literatur. Saya mengikuti program tersebut. Kalau bisa capai target, maka ada beasiswa yang diberikan. Itulah yang mendorong saya untuk mengikuti program ini. Dan kemudian saya mendaftar dan mengikuti pelatihannya selama 3 hari. Dan setelah itu, saat libur semester telah tiba, saya dan teman-teman lainnya berangkat. Kami ditugaskan ke Jayapura. Sesampainya kami di Jayapura, kami langsung pergi menjual buku. Tentunya kami sangat bergumul akan hal itu. Bagaimana caranya agar saya dan partner bisa menjual buku-buku tersebut dan bisa capai target. Suatu hari saya dan partner kami pergi menawarkan buku di penerbangan misi, dan partner saya dulunya pernah melayani di Jayapura. Kami bertemu dengan pilot yang ada di sana dan juga direktur dari penerbangan misi tersebut, dan kami menawarkan buku yang ada. Dan setelah selesai menawarkan buku-buku, partner saya bertanya mengenai apakah ada beasiswa di tempat ini. Kemudian partner saya menceritakan latar belakang perekonomian kami yang tidak memadai untuk kebutuhan uang kuliah. Kemudian pilot tersebut menjawab, sebenarnya beasiswa itu tidak ada. Namun karena mendengar latar belakang perekonomian kami yang sangat kurang, saya percaya bahwa itu merupakan dorongan Roh Kudus. Maka pilot tersebut mengatakan bahwa beasiswa ini dapat diadakan, dan pilot tersebut mengerahkan kami untuk mengurus berkas
beberapa dokumen dan persetujuan yang ada. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya ini adalah jawaban doa yang Tuhan berikan dari setiap pergumulan saya, setiap kekhawatiran saya, bahkan keraguan saya. Tuhan membukakan jalan melalui orang-orang di sekitar saya, melalui menjual buku, bahkan beasiswa dari penerbangan. Saya sangat-sangat bersyukur yang awalnya saya ragu untuk berkuliah karena perekonomian saya, tapi Tuhan selalu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan saya, sehingga saya bisa berkuliah hingga saat ini. Biarlah melalui kesaksian ini, saya mau mengajak saudara-saudari untuk tidak perlu takut dalam melangkah, apalagi untuk masa depan kita. Karena di dalam Amsal 23 ayat 18 dan Matius 21 ayat 22 mengatakan bahwa karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Asalkan kita minta kepada Tuhan dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya.